Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ini sangat mengena dengan literatur yang saya temukan, yaitu filosofi Islam dan kitab tasawuf. Ada kesamaan dalam dasar pemikirannya. Mereka tidak memikirkan lagi zat-zat Tuhan terbuat dari apa, seperti apa bentuknya, tetapi mereka berpikir tentang ciptaan Tuhan. Misalnya bagaimana Allah menegakkan langit tanpa tiang, bagaimana peredaran siang dan malam, betapa banyaknya ciptaan Allah ini, langit dan bumi beserta isinya, surga, neraka, malaikat, jin, dan manusia, hewan, tumbuhan sekalian. Untuk mengkaji seluruh alam ini dengan mengkaji yang termudah dan terdekat, yaitu diri kita sendiri. Selain itu, diri kita juga termasuk ciptaan terbaik dari seluruh makhluk yang ada. Sebagai manusia, ini diciptakan Allah sebagai ciptaan yang sangat sempurna. Karena itu, tasawuf juga mendauhkan satu filsafat yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia kenal dengan Tuhannya. Jadi untuk mengenal lebih spesifik tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita membumbung ke langit, mengarungi lautan samudra yang luas, menjelajahi bumi, alam semesta ini sampai ke ujungnya. Cukup kita mengkaji diri. Jadi sudah ketemu kita makna tasawuf ini, yaitu filsafat Islam. Dan cirinya adalah tidak lagi membicarakan masalah zat Tuhan. Apabila ada perguruan tasawuf atau pengajian tasawuf atau ajaran aliran tasawuf yang membicarakan masalah zat Tuhan, ini tasawuf sudah terkontaminasi dengan tasawuf di luar filosofi Islam. Dikehendaki kita untuk berpikir mengakar, tapi sangat disayangkan justru banyak orang tasawuf itu justru tunduk kepada kata pedoman mereka tanpa mereka mau berpikir dan memikirkannya. Mereka menganggap kitab-kitab mereka itu seakan-akan seperti Al-Quran. Bukan begitu tuntutan dari filosof Islam membuat satu rangkaian rumusan-rumusan seperti itu. Ini adalah alat bantu, suatu metode mempermudah dalam menemukan dan mengenal diri, zahir dan batin. Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan itu, maka saya akan masuk ke dalam kajian tasawuf. Dalam hal ini saya mengambil metode sifat 20. Bila ditanyakan apakah ada dalilnya, kalau dalil naklinya tidak ada. Tetapi ini bukan merupakan keharusan. Ini hanya metode yang diciptakan ulama dalam rangka pengenalan diri. Jadi sifat 20 ini selalu dipertentangkan oleh orang banyak, terutama yang tidak memahami apa maksud tujuan dari metode pembelajaran pengenalan diri dengan sifat 20. Ada 20 sifat Tuhan. Itu yang mereka pikir. Dan itu juga sebenarnya yang diajarkan oleh guru-guru tasawuf sepanjang yang saya ketahui pada zaman ini. Mereka berkata bahwa 20 sifat Tuhan. Dalam kajian saya ini keliru. Yang sebenarnya
Ini adalah 20 sifat manusia dalam rangka mengenal Tuhan. Jadi 20 sifat ini merupakan pintu masuk kepada pengenalan diri kita sendiri. Salah satu misalnya wujud. Bila kita ini wujud adalah bentuk dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud Allah wujud. Qidam. Qidam artinya terdahulu. Kajinya seperti ini. Saya adalah anak dari orang tua saya. Artinya ayah saya adalah qidam saya, terdahulu dari saya. Ini mengenal diri. Apabila adanya saya, itu ada yang terdahulu dari saya, yaitu orang tua kita, ayah kita. Adanya ayah kita ini ada yang terdahulu dari dia, yaitu kakek kita, bapaknya, ayah kita. Kemudian seterusnya sampai ke moyang, buyut, dan seterusnya. Sampailah kepada titik akhir, yaitu qidamnya semua manusia adalah Adam alaihi salam. Nah, sekarang kita pertanyakan, siapa qidamnya Adam alaihi salam? Nah, di sini kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengkaji qidam diri kita sampai kepada Adam, dan akhirnya kita putuskan Allah bersifat qidam.